Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan berikut ini membahas pelajaran pertama, triwulan pertama tahun 2008 dengan judul Suatu Tinjauan Mengenai Pemuridan. Karena waktu biasanya sangat terbatas, yang biasanya dibahas dalam setiap pelajaran adalah latar belakang salah satu atau dua isu yang penting yang belum atau kurang disinggung dalam buku pelajaran sekolah Sabat. Sekedar menambah wawasan pelajar dan guru. Yang dititik beratkan adalah latar belakang isu serta penerapannya. Salah satu isu setelah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yang sedang bekerja sebagai nelayan di Laut Galilea, adalah bagaimana mereka dapat meninggalkan segala sesuatu dengan segera dan mengikuti Yesus. Bagaimana mereka boleh berbuat demikian tanpa meminta waktu untuk mempertimbangkannya matang-matang. Apakah peristiwa ini adalah pertemuan mereka yang pertama kali dengan Yesus? Sesungguhnya mereka itu sudah mengenal Yesus terlebih dahulu dalam kunjungan mereka ke tempat di mana Yohanes Pembaptis mengajar orang banyak di Yudea. Banyak orang mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang mereka sudah lama nanti-nantikan. Yohanes Pembaptis menerangkan kepada mereka yang bertanya tentang identitasnya bahwa ia bukan Mesias, tetapi hanya suara seorang pembuka jalan baginya. Ia perkenalkan Yesus yang datang ke tempat itu untuk dibaptis olehnya sebagai anak domba Allah. Andreas dan Yohanes yang sebelumnya adalah pengikut Yohanes segera mengikuti Yesus. Kemudian mereka mengajak dan memperkenalkan saudara mereka masing-masing kepada Yesus, yaitu Simon Petrus dan Yakobus. Penelitian mengenai penarikan jiwa menunjukkan bahwa salah satu cara yang sukses adalah saudara mengundang saudara. Keempat, mereka itu menjadi murid-murid Yesus yang pertama, walaupun hanya paruh waktu atau part-time. Sesudah itu mereka kembali ke Galilea untuk meneruskan pekerjaan mereka menangkap ikan. Mereka menjadi murid-murid full-time setelah mereka mendapatkan panggilan Yesus selagi mereka sedang menangkap ikan di Laut Galilea dan segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Salah satu isu yang lain terjadi ketika Petrus tersungkur di depan Yesus dan memohon agar ia pergi daripadanya karena ia seorang berdosa. Peristiwa itu adalah setelah penangkapan ikan yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah hubungan penangkapan ikan dalam jumlah yang sangat banyak itu dengan pengakuan Petrus sebagai seorang yang berdosa? Apa kesalahannya? Nah, marilah kita telusuri ceritanya itu di Lukas pasal 5 ayat 4. Yesus setelah mengajar orang banyak dari atas perahu, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Untuk seorang penangkap ikan yang berpengalaman seperti Simon, perintah itu dapat saja segera menimbulkan reaksi. Di tempat yang dalam, jala yang biasanya ditebarkan adalah pada waktu malam dan bukan pada siang hari. Tidak heran kalau Simon bereaksi, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Simon dapat saja berpikir, apalagi siang hari. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan hasilnya di luar imajinasi Simon dan kawan-kawannya. Ikan yang ditangkap berjumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Teman-teman di perahu lain datang membantu dan kedua perahu dengan ikan itu
hampir tenggelam. Simon menyesal, mengapakah ia harus meragukan perintah Yesus? Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak heran kalau Simon mengaku telah berdosa kepada Yesus. Setiap orang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus yang sangat mengesankan dan menguatkan iman mereka, seperti pengalaman Simon Petrus dan kawan-kawannya, biasanya mereka mengingat peristiwa itu sebagai titik permulaan dalam perjalanan hidup mereka yang baru bersama Yesus. Apakah saudara mempunyai pengalaman yang serupa dengan itu? Bagikan itu dengan teman-teman Anda di dalam kelas.